Kami punya iman yang sungguh-sungguh bersandar, berharap, bergantung kepada Allah yang sanggup membenarkan, melayakkan, memimpin, dan menganugerahkan yang terbaik. Oleh sebab itu Engkau layak ditinggikan, diagungkan, disembah dan dihormati dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu. Sebab Tuhan berbicaralah bagi kami saat ini. Sampaikan maksud-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu bekerja sehingga ada rema yang kami terima dan akan kami lakukan dalam hidup kami yang pas hari. Berbicaralah, tolonglah hamba-Mu, tolonglah kami semuanya. Kami mengusir setiap kuasa kegelapan, roh-roh yang ada di angkasa, ataupun pikiran yang sia-sia. Kami mau berkata dalam nama Yesus, kami tolak dari ruangan ini dan hati kami supaya sungguh firman Tuhan ditabuh seperti petani menaburkan benih di tanah yang subur. Terima kasih Tuhan, Roh yang Kudus berbicara. Demi dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Puji, terima kasih. Baik, shalom. Firman Tuhan hari ini semuanya kita sehat kuat ya. Amin. Amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang ketiga ayat 21 sampai ayat 31. Ini dalam minggu pekabaran Injil setelah Paskah kita harus menceritakan pemahaman yang benar, pengertian yang baik, dan juga kisah-kisah tentang pekerjaan Tuhan yang mulia itu. Dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 tentang pengajaran yang sangat dogma, yang sangat penting dipahami oleh orang percaya. Jika sudah menemukannya di halaman 184, kita akan membaca bagian ini secara bergantian. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Bapak Ibu, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain.
iman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada hari ini setelah kita kemarin hari pencurahan Roh Kudus dan juga hari ulang tahun gereja, kita akan belajar tentang dogma di minggu ini, kain mimbar dan baju kami sebagai pendeta berwarna ungu, di mana warna ungu adalah warna pemberitaan Injil, mengajak kita dalam pertobatan dan juga mengajak kita untuk menyaksikannya kepada dunia. Dan inilah maka kita akan belajar dengan tema di hari ini yang diberikan berkaitan dengan itu, yaitu dibenarkan karena iman. Nah, ilustrasinya sebentar sebelum kita lebih jauh, secara sederhana, Bapak Ibu Saudara, bayangkan situasi kita di Ambon dan orang tua kita atau suami kita atau keluarga kita yang menjadi tulang punggung, misalnya adalah seorang nelayan yang telah semalaman berlayar. Dia hanya pulang membawa segenggam ikan puri, ikan teri ya, ikan mairo kata orang Sulawesi. Dia merasa kecewa karena sepanjang malam bekerja hanya mendapatkan ikan puri atau ikan teri, ikan kecil-kecil itu. Tapi lalu ada seorang temannya yang selama ini dia tidak hiraukan, yang selama ini mungkin menjadi tidak ada komunikasi dan sedikit dia ada miskomunikasi, tetapi dia datang pada saat naik semuanya ke perahu ke pantai, tiba-tiba memberikan 10 kerat besar ikan tuna. Pertanyaannya, apakah nelayan itu menerima tuna itu karena dia rajin membawa ikan teri dan membawa ikan teri dengan sedikit, atau karena dia mau menyembah atau berterima kasih kepada orang yang menjadi saingannya dalam usaha? Tidak. Dia terima itu semata-mata karena kebaikan temannya, kebaikan orang yang selama ini tidak dia kenal atau bahkan mungkin cenderung bertentangan dengan dirinya, bukan karena kebaikan nelayan itu. Itu ilustrasi yang sederhana mengajak kita sebenarnya bermusuhan dikatakan oleh Alkitab kepada Allah karena segala kelakuan kita, pikiran kita, bahkan ketika bangun pagi dalam Roma pasal 1 dikatakan semata-mata lakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi anugerah Allah yang begitu besar sehingga kita bisa dibenarkan. Maka kita mau berketahui bahwa bersama keselamatan kita penyemitian kita tidak selamat karena ikan teri atau karena usaha kita sepanjang hidup kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, hukum-hukum yang kita taati setiap waktu. Bukan karena itu, bukan karena kebaikan kita dan kebenaran kita, tetapi karena ikan tuna atau yang besar, grace, anugerah, kelimpahan dari Allah itu sendiri, yang mungkin dulu kita memusuhi, yang dulu kita mau cuekin, yang tidak mau. Kita akan belajar dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 ini beberapa hal tentang arti dibenarkan oleh iman. Dibenarkan dalam isu bisa lihat dalam bahasa Yunani-nya dikatakan tentang dikaio. Dibenarkan artinya dinyatakan benar atau dianggap tidak bersalah di hadapan pengadilan Allah. Jadi dalam hal kaitan pengadilan ya, di hadapan Tuhan kita semua bagaikan terdakwa yang bersalah. Kita sudah melanggar perintahnya. Kita disebut sebagai orang berdosa. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Walaupun kadang-kadang kita berusaha membenarkan diri mereka semua orang berdosa. Jadi di hadapan Allah yang Maha Kudus
dibenarkan. Mengapa harus dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan, bukan karena kemampuan, bukan karena apa-apa. Dikatakan karena manusia tidak mungkin mencapai standar kekudusan Tuhan. Mari kita melihat ulang di dalam Roma pasal 2 ayat 21 dan 22. Maaf, Roma 3 ini dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Bagian ini dikatakan karena iman tidak mungkin mencapai standar kekudusan Allah, perbuatan manusia, kelakuan kita, perilaku, perkataan kita, bahkan dalam bangsa Israel yang memegang hukum Taurat yang berjumlah 365 hukum itu. Ada yang positif, ada yang negatif. Dan hukum itu misalnya di hari pertama sampai hari yang ke-200 semuanya lulus. Tetapi pada hari-hari terakhir mungkin keceplosan, orang-orang Yahudi tidak mampu melakukan yang benar, maka dikatakan mereka tidak layak untuk dapat dibenarkan oleh Allah pada saat itu. Maka kemampuan manusia untuk melakukan hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa itu dan sampai sekarang tidak ada mampu kita melakukannya. Maka dikatakan manusia harus seperti ungkapannya orang yang beriman itu seperti tangan yang kosong. Apa itu tangan yang kosong? Tangan yang terulur kepada Tuhan. Tolong beta. Di dalam Mazmur dikatakan, aku orang berdosa, aku orang yang tidak layak. Karena memang di dalam Mazmur itu ada satu pengalaman bagaimana seorang yang jatuh, yaitu Daud sendiri dengan istrinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka ketika dia datang minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya. Tangan yang kosong itu tidak berisi apa-apa selain ketergantungan kepada Kristus. Hanya Kristus saja yang telah melakukan, dan di hadapan Allah sempurna ada. Puncak itulah, maka dikatakan di sini, kita setiap orang yang beriman kepada Kristus tidak sia-sia. Ketika kita beriman percaya kepada Kristus, iman itu bukanlah jasa, melainkan syarat untuk menerima pemberian Tuhan. Kristuslah yang membayar hutang dosa kita di kayu salib. Jadi kita dibenarkan bukan karena usaha kita, melainkan karena kasih Tuhan. Jadi mengapa kebaikan Tuhan diperhitungkan? Kenapa mengapa kebaikan tidak diperhitung, kebaikan manusia maksudnya di sini. Ayat 28. Mari kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 28, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16 demikian. Maka ini adalah konsep yang paling sulit bagi manusia, terutama bagi kita yang rajin beribadah. Karena orang berpikir, kalau gitu apa gunanya beta beribadah? Saya sudah rajin ke gereja, rajin melayani, rajin memberi, rajin berbuat baik, melakukan hukum A, B, C dan seterusnya. Saya sudah memberikan persembahan, saya sudah tidak minum miras, saya sudah tidak mabuk, saya sudah tidak
manusia lebih baik dan kita menjadi lebih baik, dan kebaikan manusia ada di dalamnya ketika melakukannya. Dan ketaatan itu hanya bisa menghukum, bukan menyelamatkan. Jadi jika kita mengandalkan kebaikan kita, maka standar yang dipakai adalah 100% sempurna. Tetapi siapa sih yang sempurna? Para pendeta sempurna, penginjil, tim pelayan, atau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita sih mampu mencapai standar yang Allah berikan bagi kita. Satu kali kita marah kepada tetangga atau rekan kerja atau orang yang ada di angkot di PT-PT. Satu kali mungkin kita keceplosan karena terdesak, berdusta, berbohong, bohong kecil-kecilan. Apakah kita bisa dibenarkan? Kita sudah gagal karena dikatakan mungkin sudah biasa disampaikan. Kalau 10 telur ibu-ibu mau masak, ada Bapak Udewin mau datang, orang nomor 1 di kota ini, ke rumahnya Tante Ocha. Tante Ocha di sana ada 10 telur mau masak kue terbaik. Yang datang siapa? Orang nomor 1 di kota ini. Pasti mau ngaku yang terbaik. Jadi sudah persiapkan semuanya dan persiapkan juga rumah dan seterusnya. Telur dipecahkan 1, 2, 3, 4 baik adanya. 5 sampai telur yang ke-9 karena saking semangatnya, yang ke-9 rusak, udah bau. Dan yang 10 baik, tapi udah terlanjur masuk yang ke-9. Kira-kira Tante Ocha layak enggak untuk menghakim domba Pak Utamadia kita, Bapak pimpinan kita? Bagaimana bentuk kue hati ya? Tapi mungkin yang jelas tidak layak. Itulah kita di hadapan Allah. Tuhan melihat engkau baik, kau lah semuanya, tapi kalau 1 kali engkau tidak melakukan kebaikan itu dan mau melakukan hukum, engkau berdosa. Maka dikatakan bukan karena melakukan kebaikan, tetapi karena kita sungguh-sungguh belajar. Poin berikutnya, keselamatan adalah anugerah Allah. Maka dikatakan keselamatan adalah anugerah Allah yang karis, bukan upah, obsession. Dalam Roma 3:24, kata dibenarkan dengan cuma-cuma. Sebelumnya, kata dibenarkan dengan cuma-cuma sangat penting. Kalau kita selamat karena kebaikan kita, maka Tuhan berhutang kepada kita. Dia baik sekali ya Tuhan, umatku baik sekali, maka saya akan mencurahkan ini dan memberikan pilihan. Kalau kita selamat karena kebaikan kita, maka Tuhan berhutang kepada kita, tetapi Tuhan tidak berhutang kepada siapapun. Amin. Atau adakah Tuhan berhutang kepada kita? Tapi Dia kasihnya besar. Iya. Ilustrasinya Bapak Saudara, ayat 24 ini saya mau bacakan dulu ayatnya supaya kita paham. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jika Anda menolak seorang teman yang jatuh di jalan, jika Anda menolong seorang teman yang jatuh di jalan, Anda mendapatkan pujian atau ditinggal, diplay-mosin, pasti Anda terima kasih dan lainnya. Tapi jika Anda selamat dari kecelakaan maut karena sedetik sebelum Anda naik kendaraan itu, tali sepatu Anda putus, Anda harus berhenti sejenak. Apakah Anda tidak masuk ke dalam mobil pada saat itu karena kakinya sehingga tidak terjadi kecelakaan? Apakah Anda bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan saya surga karena saya terhindar dari kecelakaan itu, usaha saya sendiri? Tidak, bukan. Kebaikan manusia tidak layak dibandingkan dengan salib Kristus, tapi Kristus adalah puncaknya. Untuk itu mengapa manusia harus dibenarkan oleh iman yang harus dipegang, dan harus kita pahami doktrin yang sangat jelas bagi saya akan menyampaikan bagi kita bahwa Tuhan tidak berhutang kepada manusia, tetapi
seluruhnya, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Mengapa demikian? Apakah ini berarti Tuhan tidak suka dengan perbuatan baik? Bukan, tetapi karena kondisi manusia yang sudah mati secara rohani. Untuk memahami hal ini, mari kita melihat 5 pokok Kalvinisme dalam tulis itu mengajarkan dalam ajaran Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ini. Yang pertama, manusia adalah manusia yang total depravity. Apa itu? Ada istilah ini. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Mari kita kembali melihat hari ini doktrin dan ajaran jelas seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini yang disampaikan. Semua manusia adalah orang yang berdosa. Maka disebut dengan kerusakan total. Bukan hanya rusak pikiran saja. Ketika manusia dalam dosa, bukan hanya rusak secara mulutnya saja, menganggapan berbicara yang tidak benar, kata-kata mutiara yang ada di sekitar kita dengar itu. Tetapi sebenarnya manusia sudah rusak. Apa itu kebejatan total? Bukan berarti manusia sebejat-bejatnya rusak, serusak-rusaknya jadi semua orang jahat semua. Tapi artinya kemanusiaan kita sudah tercemar oleh dosa di setiap bagian. Bagian hidup manusia apa saja sih? Akal budi tercemar, hati tercemar oleh kehendak dunia ini. Tubuh kita tercemar, bejat, rusak. Semua terpengaruh oleh dosa. Jadi akibatnya apa dalam pahaman ayat 10 sampai 12 dan juga ayat yang ke-20 ini? Manusia tidak bisa dan tidak mau mencari Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Kenapa? Karena itulah manusia terusak total. Seperti apa sih? Seperti orang yang mati di kuburan. Orang mati tidak bisa memanggil dirinya sendiri untuk hidup. Demikian pula manusia yang mati secara rohani tidak bisa memilih untuk dibenarkan, tapi justru untuk melakukan kesalahan. Maka kita pernah membahas lagi di dalam kelas katekisasi. Ada mayat-mayat yang berjalan. Bagaimana caranya? Ada juga mati secara rohani, tapi mati secara fisik, memang mati tidak terputus nyawa dengan kehidupan dengan tubuh. Tetapi rohaninya dia hidup, dia ke pasar Maradika, dia pergi belanja, tapi saya ada hubungan dengan Tuhan. Dia rusak, tidak memaafkan, cenderung bukan mendekat padahal tapi menjauh. Maka demikian manusia yang mati secara rohani tidak bisa memilih untuk dibenarkan. Tidak kecuali Tuhan yang menghidupkan, kecuali anugerah yang besar menjamah. Inilah mengapa iman bukanlah usaha manusia, melainkan apa? Pemberian Allah. Efesus pasal 2 berkata apa? Kamu diselamatkan oleh karena iman, bukan usahamu. Tidak ada apa sedikit pun pekerjaan kita. Jangan ada yang menggunakan diri. Kata unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Ya tulis ya. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Dikatakan jelas tadi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, maka ayat ini juga berbicara kita diberikan diselamatkan karena cuma-cuma. Tuhan memilih umatnya sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Ia memilih bukan karena melihat kebaikan jadi atau iman si A si B. Kita dibenarkan karena dari masa lalu Allah melihat dan ruang dan waktu bahwa memilih untuk mendekat kepada Yesus.
Karena tidak ada kebaikan pada manusia yang sudah pecah total. Semua rusak. Dikatakan Roma pasal 1. Ia memilih semata-mata karena kedaulatan atasnya. Dia melihat bahwa manusia ini yang mau percaya pada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mengapa ini penting? Jika pemilihan didasarkan pada iman yang kita punya, maka kita yang membuat Tuhan memilih kita. Itu artinya manusia yang lebih hebatlah yang selamat. Tetapi Paulus berkata dibenarkan dengan cuma-cuma. Artinya Tuhan tidak melihat jasa kita. Dia memilih karena melihat bahwa anaknya ini akan percaya pada Yesus. Seperti seorang ayah yang memilih memeluk anaknya yang paling kotor di antara yang lain. Bukan karena anak rapi, tapi karena si ayah mengasihi. Seperti cerita Samila di dalam pengungsian pada saat tentara Romawi dalam peperangan. Dia mengasihi mamanya, si Samila pemimpin. Mamanya melakukan pencurian bahan gandum di camp itu sebagai korban. Memang kasih dan keadilan harus. Dia memilih untuk menyelamatkan mamanya dari cambukan akibat dari pencuriannya. Tapi hukum harus dilaksanakan. Dengan cara apa? Dia harus menggantikan. Samila harus menggantikan mamanya karena mamanya dia tahu dia kasih. Demikian juga manusia dikasihi oleh Allah, maka pemilihan itu diberikan secara diberikan kepada orang yang syaratnya di dalam Yesus. Amin. Kata semua di dalam Yesus atau di dalam yang lain? Di dalam Yesus. Puji Tuhan, jawaban sudah jelas sekali. Maka itulah bukan jasa Ahmad Yani, bukan jasa Katong, tapi jasa Tuhan yang melihat hal ini. Kata L, limited atonement, penebusan terbatas. Ayat 25. Coba kita lihat ayat 25 dulu. Dalam Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maka di sini dikatakan ada penebusan, tetapi terbatas. Wow, kata Tuhan besar. Kenapa dibilang terbatas? Rupanya ayat 25, Kristus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian oleh apa? Darahnya. Nah, bagi yang menganggap salib Kristus adalah kebodohan, pasti tidak akan selamat. Istilah limited atonement ini sering disalahpahami. Bukan berarti kuasa salib Kristus terbatas, tidak bisa menjamah. Bahkan dikatakan kasihnya dalam, luas, tinggi, dan lebar. Tetapi maksudnya penebusan Kristus itu khusus untuk umat pilihan yang dilihatnya, umat pilihannya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di dalam umat yang lain. Maka itulah keistimewaan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi penebusan Kristus itu khusus untuk umatnya yang percaya. Ketika orang tidak percaya, maka dia sebaik apapun juga tidak diselamatkan. Bahkan ditentukan untuk binasa. Maka dikatakan ada orang yang ditentukan untuk binasa. Ketika Yesus mati di kayu salib, ia secara efektif dan sempurna menebus dosa semua orang percaya. Bukan semua manusia. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya, bukan semua manusia, semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi, apakah ini Tuhan tidak adil? Hanya Yesus Kristus dan Yesus Kristus saja. Justru ini keadilan Tuhan. Karena jika Yesus mati untuk semua manusia, benar, termasuk orang yang percaya dan tidak percaya, dia mati untuk semua orang. Tapi semua manusia akan selamat secara universalisme begitu saja. Alkitab mengajarkan bahwa ada yang binasa karena menolak untuk selamat. Maka Yesus pada sampai sekarang ini di media sosial mengenal pengajar-pengajar
mulai dikabulkan, mulai ke Yesus tidak dipahami dan mengerti. Bahkan saya heran, saya sudah ajar berulang kali tentang Yesus Kristus banyak. Ada yang membutahkan manusia yang tidak paham. Ketika ditanya tentang Yesus Kristus, mengapa dia dari Allah, kenapa dia kasih tahu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Allah mau menyelamatkan supaya kita paham jelas juga bahwa hanya di dalam Yesus Kristus. Memang dia mengerjakan semuanya, tetapi dia berkata hanya di dalam dia. Jadi kematian Kristus berhasil menyelamatkan umatnya, bukan sekedar membuka peluang yang bisa digagalkan oleh manusia. Maka dikatakan kematian Kristus secara efektif menembus umat pilihannya. Dan bagian yang terakhir, irresistible atau anugerah, irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Ayat umat dibenarkan dengan cuma-cuma karena dalam Kristus Yesus oleh kasih karunia. Ketika Allah memanggil umat pilihannya, maka salah satu doa yang kita percaya, Ia memberikan iman yang baru kepada mereka. Amin. Kita memiliki iman dalam Yesus. Anugerah itu bukan seperti tawaran yang sebaliknya bisa kita tolak, tapi sebaliknya anugerah itu mengubah hati yang mati menjadi hidup, memiliki hubungan yang baik dari yang menolak menjadi menerima. Maka anugerah itu masih terbuka sampai sekarang. Beritakan firman Tuhan, karena kita melihat ada orang yang terbuka dan mau menerima Tuhan, ada orang yang menolak, dan pasti mereka dikatakan oleh Alkitab dipilih untuk binasa. Bapak Ibu Saudara, bandingkan jika Anda berkata kepada orang yang mati, bangunlah dan berjalanlah. Apakah mayat itu bisa menolak panggilan itu? Tidak, karena ia mati. Kalau dia bergerak berarti dia tidak mati. Demikian pula ketika Allah memanggil umatnya dalam pemberitaan firman, penginjilan dilakukan. Saat ini sedang gencar-gencarnya Bapak Pendeta Evi Maradia di India, walaupun banyak orang ditangkap, banyak orang dipenjara, banyak orang tamu, mereka tetap memberitakan Injil karena banyak juga jiwa yang haus di sana. Tolong berdoa untuk pelayanan yang ada di India. Salah satunya nanti rekan kita penginjil Bela akan besar. Banyak juga jiwa yang menunggu berita anugerah itu. Oleh sebab itu mari kita lihat dengan jelas bahwa anugerah yang tidak dapat ditolak pasti akan diberikan kepada orang yang dipilih oleh Allah. Bagian yang berikutnya terakhir, perseverance of the saints, ketekunan orang kudus. Roma 3 ayat 31. Mari kita baca bagian Roma ayat 31 ini. 2-3. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi bagian ini, dengan iman kita tetap meneguhkan hukum Taurat. Artinya hukum itu berlaku, walaupun bukan untuk kita selamat, tapi untuk meneguhkan kita sebagai pilihan Allah. Karena kita dipilih. Banyak jemaat yang ampun yang takut. Tuhan, bagaimana jika besok saya kembali ke dosa saya yang lama? Saya kan sudah diselamatkan, tapi kalau saya berdosa lagi, apakah keselamatan saya hilang? Makanya ada salah satu doktrin kami para pendeta ditanya dulu, apakah kita orang Kristen yang sudah diselamatkan itu keselamatannya bisa hilang? Paulus menjawabnya apa? Tidak. Dalam Injil bukan tidak. Karena keselamatan adalah karya Tuhan dari awal sampai akhir, dari Alfa sampai Omega. Orang-orang yang benar-benar dibenarkan oleh iman, dipilih, ditebus dan dilahirkan kembali, akan tetap bertahan dalam iman sampai akhir, walaupun ada namanya jatuh bangun. Bukan lagu Caca Handika, jatuh bangun aku mengejar. Kita tidak jatuh bangun mengejar keselamatan kita, tapi di dunia ini ada orang yang jatuh bangun. Karena apa? Dia masih
sebagaimana seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Kita punya dunia ini, kita selalu belajar bersama dengan Tuhan, iman untuk menjadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang benar-benar diselamatkan oleh Tuhan, mari kita untuk saling menopang, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan memelihara kita. Mari membaca Yohanes pasal 10, 28, 29. Saya membacakan bagi kita, dikatakan begitu. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan seorang pun tidak dapat merebutnya dari tangan Bapa. Artinya, kita akan yang sudah benar dipilih oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah dan di dalam Yesus Kristus, kita merespon itu. Tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangan Bapa. Keselamatan itu tetap diberikan, tetapi jatuh bangun itu Tuhan berkata, Dia akan mengangkat kalau mau berserah diri. Jadi kaitannya dengan Roma pasal 3, Paulus berargumen panjang dan lebar, ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawab, dia jawab sendiri. Sebenarnya berbicara mengenai bahwa pembenaran oleh iman meneguhkan hukum Taurat, bukan meniadakan. Artinya orang yang dibenarkan oleh iman akan menghasilkan buah kekudusan sebagai tanda bahwa ia adalah anak Tuhan. Semakin hari dia sempurnakan, dia jatuh, bangkit kembali, jangan terperosok dalam kejatuhannya. Ketekunan adalah janji Tuhan, bukan usaha manusia. Dia akan mendampingi kita untuk senantiasa hidup dalam tangannya. Jadi, mengapa kita harus dibenarkan oleh iman? Jelas sekali dikatakan, karena manusia tidak mampu. Jangan memilih Allah datang kepada Allah sendiri, karena manusia sudah mati secara berhari dan total kerusakan total ada. Karena Tuhan memilih umatnya tanpa syarat, karena Kristus menebus umatnya secara sempurna dan puncaknya di kayu salib. Anugerah itu mengubah hati manusia. Tuhan memelihara umatnya sampai akhir. Kalau begitu, apakah iman itu? Iman bukan perbuatan kita untuk menyelamatkan diri sendiri. Iman adalah tangan yang kosong datang kepada Allah. Tuhan tolong beta, Yesus Kristus selamatkan dari perkara maka kita diselamatkan. Jadi berikan kepada kita sebagai respon karena kasih karunia Allah yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia tidak dibenarkan karena hebat, gagah, punya uang banyak, banyak memberi persembahan atau pendidikan yang tinggi. Tidak, hanya karena iman dan pemberian Allah menunjuk kepada Yesus Kristus yang diberikan kepada manusia yang harus kita imani. Kenapa dengan cuma-cuma? Karena kasih karunia. Inilah titik semuanya. Maka kita percaya. Bagaimana sih sebenarnya kadang berikutnya bagian yang terakhir? Bagaimana kebenaran ini bisa mempengaruhi hidup kita? Ayat 31. Kita tidak meniadakan hukum-hukum yang ada, termasuk hukum adat, hukum semuanya boleh. Tapi itu hanya mengarahkan kita untuk kita hidup taat, tetapi dan juga hidup beriman. Banyak orang salah kaprah. Mereka berkata, kalau selamat karena iman saja, berarti bebas dong mau berbuat dosa. Nah ini disebutkan kasih karunia yang murahan. Tuhan kan baik adanya. Nanti Dia akan mengampuni dosa saya juga. Jadi boleh saya dong bermain-main dulu? Sama sekali tidak. Justru sebaliknya, ketika kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan secara cuma-cuma oleh Kristus, maka respon kita adalah apa? Yang pertama, respon umat Tuhan yang sejati, hidup dengan rasa syukur dan kebahagiaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus paling baik. Kita tidak lagi menaati perintah Tuhan karena takut neraka, tetapi karena kita sangat mencintai Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan jadilah saksi kasih karunia itu. Jemaat yang harus kasih karunia akan berbeda dengan jemaat yang hidup dalam hukum. Jemaat yang hidup dalam kasih karunia, dia bebas melakukan semua yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, tanpa harus seperti melakukan hukum. Jangan ini, ingat ini sampai dia terpunggu. Orang yang hidup dalam kasih karunia akan lebih mudah mengampuni. Amin. Jadi pertanyaan bagi kita ruangan ini, aplikasi Jamar Beta. Kalau kita masih sulit mengampuni orang lain, berarti kita masih banyak belajar kasih karunia. Kasih karunia Allah besar. Maka
yang hanya pipa leleng apa? Saluran berkat. Ada tiba-tiba dia dapat 2-4 juta. Tapi Tuhan berbicara, kasihkan sama orang ini yang membutuhkan. Dia harus kasih. Tapi dia percaya bahwa Tuhan akan memberikannya. Lagi. Berikutnya, respon kita sebagai orang percaya, mari hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Iman yang benar pasti menghasilkan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar juga. Bukan sebagai syarat supaya kita selamat, tetapi sebagai buah. Seperti pohon mangga yang menghasilkan buah mangga. Bukan karena pohon itu ingin disebut pohon mangga, tetapi karena memang hidupnya adalah pohon mangga, menghasilkan mangga. Nah, kita sudah dalam roh, amin. Hidup dalam roh belum? Atau hidup dalam daging? Hidup dalam roh, Pak Pendeta dalam itu belum. Maksudnya, kalau kita hidup dalam roh, maka buah-buah roh akan kita hasilkan. Aplikasinya bagi kita jemaat yang berkasih, di tengah kerasnya kehidupan dan tantangan di Ambon dan di daerah-daerah kita. Entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah godaan, masalah masa depan, masalah kecemasan di hari tua. Kita cemas apakah Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, apakah Tuhan masih mau memakai kita, dan seterusnya. Hari ini Tuhan berkata, jangan cemas. Kita dibenarkan bukan karena kita hebat di gereja, tetapi apa? Karena Yesus sudah hebat di Golgota. Ya. Katakan, karena Yesus sudah hebat di Golgota, bukan karena kita hebat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin minggu ini Anda merasa kotor secara rohani, mungkin merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Itu perasaan yang kadang-kadang ada benarnya untuk mengintrospeksi. Kita memang tidak layak, tetapi kabar baiknya Allah tidak sedang mencari orang yang layak. Amin. Itulah karena pembenarannya. Tetapi kabar baiknya Allah sedang mencari orang yang berdosa, yang mau dilayakkan. Dia sedang mencari orang yang mau mengulurkan tangan yang kosong, beriman, Tuhan tolong saya. Maka ada orang datang ke saya, Pak Pendeta, beta kan berdosa ya. Bilang, iya, terima kasih untuk pengaruh dalam Tuhan. Memang kita semua orang berdosa, tapi jangan lakukan lagi. Nah, artinya maksudnya, ya ketika kita sudah tahu berdosa, belajar untuk berjalan dalam kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berhenti memperhitungkan berapa banyak kebaikan kita, berapa waktu yang kita sudah berikan, berapa pemikiran yang sudah kita curahkan, berapa uang yang sudah kita berikan untuk pekerjaan itu. Tetapi kita melakukan itu karena kasih karunia Allah yang telah membenarkan kita, maka kita disebut sebagai orang beriman. Karena itu dengan iman kita tetap meneguhkan hukum Taurat, hukum yang ada. Alkitab juga kita pegang. Artinya kita hidup dalam perintah Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah Tuhan, maka kita hukum yang ada bukan supaya kita selamat, tapi menuntun kita untuk berbuat yang lebih baik dan memuliakan Tuhan. Tuhan begitu saya para datang semua. Maka kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa kebenaran ini. Beta diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena karya Allah dalam Yesus Kristus, karyanya di salib, di Golgota itu yang telah menyelamatkan. Maka saya pun harus belajar hidup oleh iman. Galatia 2 ayat 20. Tetapi patut hidup yang dalam daging itu bukan hidup untuk manusia, untuk diri yang tadi, hidup kita untuk anak Allah, untuk memuliakan Tuhan. Selama kita ada, kita menjadi calon berkat dan nama Tuhan kita muliakan. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah mengajarkan kepada kami betapa pentingnya pemahaman ini. Roma pasal 3 berbicara tentang doktrin dan pengajaran yang jelas bagi kami Tuhan, supaya kami yang sudah dibenarkan tidak menganggap diri kami paling benar, tapi kami bersyukur karena semua karya-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus Engkau telah memilih kami. Ketika kami mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa itu adalah Tuhan, maka kami diselamatkan dan dibenarkan bukan karena kami layak, tetapi karena anugerah Allah, kasih karunia
Allah, bukanlah karena yang murahan yang membuat kami ingin Tuhan Yesus dengan senang hati melakukan kehidupan yang lama, tetapi hidup sebagai manusia yang baru. Dan kami juga Tuhan Yesus, biarlah dengan itu sebagai buahnya kami hidup dalam ketaatan. Bagi buah iman kami terus memuliakan Tuhan selama kami ada, dan tolong kami ingatkan kami bahwa orang di sekeliling kami juga membutuhkan anugerah yang sama ya Tuhan. Ini untuk diselamatkan, bukan karena perbuatan baik, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena pergi ke tanah suci atau teman-teman, tapi karena percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Bersyukur kami mau ampuni dosa dan kesalahan hamba di dalam nama Tuhan Yesus, maka mereka. Haleluya. Amin.